Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gading Wisnu Aji dengan NIM 24010503030 dari Rombel G akan mempresentasikan hasil karya keterampilan berbahasa dari matkul keterampilan berbahasa Indonesia. Jadi karya yang saya pilih dari keterampilan berbahasa yaitu menulis puisi, yaitu salah satu bentuk karya dari keterampilan ini adalah puisi. Nah, puisi sendiri yaitu sebuah bentuk seni sastra yang menggunakan bahasa dan kata-kata secara kreatif untuk menyampaikan perasaan, gagasan, atau pengalaman melalui ritme, suara, makna, dan juga citra. Puisi terdiri dari dua unsur pokok, yaitu struktur batin dan struktur fisik. Struktur fisik puisi adalah struktur pembangun puisi yang bersifat fisik atau nampak dalam bentuk susunan kata-katanya, atau bisa dikatakan sebagai sarana yang digunakan oleh seorang penyair untuk mengungkapkan hakikat puisi. Struktur puisi ini terbagi menjadi 6, yaitu diksi, imaji, kata konkret, gaya bahasa atau majas, rima atau irama, dan tipografi atau perwajahan. Sedangkan struktur batin puisi merupakan struktur pembangun puisi yang membangun dari dalam. Struktur batin ini dapat dikatakan sebagai isi atau makna yang mengungkapkan apa yang hendak dikemukakan oleh penyair. Struktur batin puisi terbagi menjadi 4, yaitu ada tema, rasa, nada, dan amanat. Nah, selanjutnya saya akan membacakan puisi yang saya buat, yaitu berjudul Kenangan di Lorong Sekolah. Di lorong ini, langkah kita pernah berlari. Tawa bergema menyatu dengan dinding sunyi. Kini, bayangan hanya menjadi saksi bahwa waktu tak pernah sudi berhenti. Papan tulis menyimpan cerita rahasia, buku-buku lusuh penuh coretan asa, kursi kosong menunggu tanpa suara, mengingatkan kita masa itu tak akan sama. Di bawah atap ini kita belajar arti persahabatan, tentang jatuh, bangkit, dan saling menguatkan. Namun hari ini perpisahan mengetuk perlahan, mengurai air mata yang sulit ditahan. Bayangan di lorong sekolah tetap menunggu dalam diam yang indah, menyimpan kenangan yang tak pernah punah, meski langkah kita harus berpisah. Struktur fisik dari puisi yang saya buat tadi, yang pertama itu ada diksi. Puisi ini menggunakan diksi yang puitis, sentimental, dan bernuansa nostalgia. Kata-kata seperti lorong, tawa bergema, bayangan, masa itu, perpisahan, dan kenangan itu menggambarkan suasana kenangan masa sekolah yang hangat namun menyentuh hati. Diksi yang digunakan lebih ekspresif dan emosional, mencerminkan perasaan rindu dan kehilangan. Yang selanjutnya ada imaji. Puisi ini mengandung beberapa imaji yang kuat. Yang pertama ada imaji visual atau penglihatan. Di lorong ini, langkah kita pernah berlari. Bayangan hanya menjadi saksi. Kemudian ada kursi kosong menunggu tanpa suara, menghadirkan gambaran ruang sekolah yang sepi dan penuh kenangan. Yang kedua ada imaji auditif atau pendengaran. Contohnya ada tawa bergema. Ini menunjukkan suara tawa yang masih terngiang. Selanjutnya ada imaji perasaan atau emosional. Contohnya ini mengurai air mata yang sulit ditahan, mengunggah emosi pembaca. Imaji yang dominan adalah visual dan emosional, memperkuat suasana nostalgia. Yang selanjutnya ada kata konkret. Kata konkret dalam puisi ini mempermudah pembaca membayangkan situasi yang digambarkan. Contohnya seperti lorong, papan tulis, buku-buku, kursi kosong, atau atap sekolah. Semua benda tersebut nyata dan bisa dilihat sehingga pembaca seolah berada di tempat yang sama dengan penyair. Yang selanjutnya ada gaya bahasa atau majas. Yang pertama ada majas personifikasi. Bayangan hanya menjadi saksi. Kursi kosong menunggu tanpa suara. Benda mati digambarkan seolah hidup dan memiliki perasaan. Yang selanjutnya ada metafora. Lorong ini dan atap ini sebagai lambang perjalanan masa sekolah dan kebersamaan. Yang ketiga ada hiperbola, mengurai air mata yang sulit ditahan. Kalimat ini menggambarkan kesedihan yang sangat mendalam. Selanjutnya ada repetisi, pengulangan kata di pada awal beberapa baris untuk memperkuat suasana dan ritme.
Yang selanjutnya ada rima atau irama. Pola rima tidak sepenuhnya teratur namun terdengar selaras dan lembut. Misalnya, pada larik pertama, berlari, sunyi, berhenti. Ini rimanya I. Yang larik kedua, rahasia, asa, suara, sama, berrima A. Yang ketiga, larik terakhir, indah, punah, berpisah. Rimanya ah. Rima dominan akhiran I, A, dan Ah menciptakan irama yang tenang dan melankolis. Irama puisinya mengalun, pelan, dan reflektif sesuai tema kenangan dan perpisahan. Yang selanjutnya ada tipografi atau perwajahan. Puisi disusun dalam 4 bait, masing-masing terdiri dari 4 baris. Setiap baris relatif pendek dan berimbang, memudahkan pembaca meresapi makna tiap lirik. Tidak ada tanda baca berlebihan, memberi kesan tenang, mengalir, dan penataan barisnya rapi, memperkuat kesan formal dan penuh penghormatan. Yang selanjutnya ada unsur batin. Yang pertama itu tema. Puisi ini menggambarkan suasana nostalgik atau mengenang masa-masa indah di sekolah, tawa, persahabatan, dan kebersamaan yang kini tinggal kenangan. Waktu menjadi simbol perubahan yang tak bisa dihindari. Yang kedua itu ada rasa. Rasa yang muncul adalah haru, rindu, sedih, bercampur hangatnya kenangan. Penyair ingin mengekspresikan kerinduan terhadap masa lalu yang penuh tawa dan kebersamaan. Namun kini hanya tersisa bayangan dan ingatan. Selanjutnya ada nada. Nada puisi ini melankolis, lembut, dan reflektif. Penyair menyampaikan isi hatinya dengan tenang dan penuh perenungan, seolah mengajak pembaca ikut mengenang masa-masa indah yang telah berlalu. Selanjutnya ada amanat. Jadi, setiap momen kebersamaan itu memiliki nilai yang sangat berharga dan tidak akan terulang kembali. Waktu terus berjalan tanpa bisa dihentikan, sehingga kenangan masa sekolah yang penuh tawa, perjuangan, dan persahabatan hanya dapat disimpan dalam ingatan. Puisi ini itu mengingatkan kita untuk menghargai setiap detik kebersamaan, karena suatu saat semuanya akan berubah menjadi kenangan yang tak bisa diulang. Selain itu, perpisahan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari perjalanan hidup yang mengajarkan arti persahabatan, kebersamaan, dan kedewasaan. Kenangan tersisa menjadi pengingat indah bahwa masa lalu itu pernah begitu berarti dalam perjalanan hidup seseorang. Sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau sebagainya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.